Bayangkan sebuah negara yang kaya akan sumber daya alam, tapi justru terjebak dalam kekacauan tanpa akhir. Sudan, negeri yang terkenal dengan sungai Nilnya, kini menjadi simbol kegagalan diplomasi internasional. Konflik yang seharusnya bisa diatasi malah membakar kehidupan jutaan umat manusia. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar kekerasan ini? Kita tidak sedang membicarakan berita lama atau perang yang hanya muncul di televisi. Ini adalah realitas yang sedang berlangsung, yang dampaknya terasa hingga ke seluruh penjuru dunia. Setiap ledakan, setiap pertempuran, bukan hanya statistik. Itu adalah kehidupan manusia yang hancur, mimpi yang terenggut, dan harapan yang perlahan memudar. Dan percaya atau tidak, konflik Sudan tidak hanya soal politik atau perebutan kekuasaan. Ada ekonomi, kelaparan, dan migrasi massal yang ikut terseret dalam pusaran kekerasan ini. Setiap kota yang hancur, setiap desa yang terbakar, meninggalkan cerita memilukan yang jarang masuk headline global. Sudah waktunya kita melihat lebih dekat dan bertanya, mengapa dunia tampak diam saja? Jangan kira ini cerita ringan atau dianggap jauh dari kehidupan kita. Dampak konflik Sudan menyentuh rantai global. Harga pangan melonjak, suplai minyak terganggu, dan stabilitas regional terancam. Bahkan kita yang duduk nyaman nonton YouTube merasakan imbasnya, entah lewat harga bahan pokok atau berita pengungsi yang terus bermunculan. Dalam konten ini, kita akan mengupas 10 dampak nyata dari konflik Sudan. Dari sisi kemanusiaan, politik, ekonomi, hingga pengaruh terhadap dunia internasional. Tapi bukan dengan cara membosankan seperti laporan biasa, kita akan menyelam, menyentuh hal-hal yang sensitif, dan membuka mata kalian tentang kenyataan yang sering disembunyikan. Jadi siapkan diri, karena perjalanan ini akan menantang pola pikir kalian. Sudan kini menjadi panggung tragedi kemanusiaan yang sulit dibayangkan. Ribuan keluarga kehilangan tempat tinggal, anak-anak kehilangan sekolah, dan orang tua kehilangan harapan. Setiap rumah yang terbakar bukan hanya bangunan, tapi juga sejarah dan kenangan yang tergubur bersama puing-puingnya. Bayangkan jutaan orang terpaksa meninggalkan kampung halaman mereka, berjalan kaki berhari-hari tanpa jaminan makanan atau air bersih. Konflik ini bukan sekedar berita. Ini adalah kisah nyata yang menjerat ribuan umat manusia dalam lingkaran penderitaan tanpa akhir. Membuat kita harus menanyakan rasa kemanusiaan kita sendiri. Rumah sakit yang harusnya menjadi tempat penyelamatan nyawa, kini sering menjadi target serangan atau kekurangan obat. Pasien mati karena tidak ada perawatan medis, ibu hamil kehilangan harapan, dan anak-anak terpaksa menghadapi trauma psikologis yang mendalam. Ini adalah krisis yang menimpa generasi muda Sudan, menghancurkan masa depan mereka tanpa ampun. Organisasi kemanusiaan pun kewalahan. Bantuan yang dikirim sering tertahan di perbatasan konflik, sementara korban terus meningkat. Keputusan politik dan strategi militer justru memperpanjang penderitaan rakyat sipil. Membuktikan bahwa dalam perang, yang paling menderita selalu adalah mereka yang tidak bersalah. Jadi, ketika kita menonton berita singkat atau scrolling di media sosial, ingatlah bahwa di Sudan, kehidupan nyata tidak berhenti. Setiap angka statistik adalah nyawa manusia yang hilang, mimpi yang hancur, dan luka yang mungkin tidak pernah sembuh. Ini adalah dampak kemanusiaan yang sulit untuk diabaikan. Konflik Sudan memaksa jutaan orang meninggalkan rumah mereka, menciptakan gelombang pengungsi yang mengguncang negara tetangga. Tidak ada persiapan, tidak ada jalur aman, hanya langkah cepat dan keputusan hidup atau mati yang harus diambil. Setiap langkah di jalan pengungsi penuh resiko dan ketidakpastian. Negara-negara tetangga mulai kewalahan menampung mereka. Kamp pengungsi dipenuhi tenda dan kondisi hidup yang sangat memprihatinkan. Banyak anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan, orang tua kehilangan pekerjaan, dan kesehatan mereka terancam oleh penyakit yang mudah menyebar di lingkungan yang padat dan minim fasilitas. Lebih dari itu, gelombang pengungsi menciptakan ketegangan politik di wilayah negara lain. Negara-negara yang tadinya stabil kini harus menghadapi beban sosial, ekonomi, dan keamanan yang besar. Dunia internasional terpaksa menyoroti Sudan. Tapi apakah cukup menghentikan arus penderitaan ini atau sekedar menjadi headline sementara? Bagi para pengungsi, hidup menjadi teka-teki yang membingungkan. Mereka kehilangan identitas, pekerjaan, dan akses layanan dasar. Trauma psikologis menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
dan anak-anak tumbuh dalam ketakutan serta ketidakpastian yang merenggut masa kecil mereka tanpa kompromi. Krisis mengungsi Sudan mengajarkan kita tentang kerapuhan stabilitas global. Ketika satu negara runtuh, efeknya terasa lintas benua. Dunia mungkin menonton dengan kagum atau iba, tapi jutaan orang masih berjuang untuk bertahan hidup, membuktikan bahwa konflik lokal bisa menjadi tragedi internasional yang nyata. Konflik tidak hanya membunuh manusia, tapi juga menghancurkan ekonomi. Harga pangan di Sudan melonjak drastis, membuat masyarakat miskin semakin sulit bertahan hidup. Bahkan barang kebutuhan pokok menjadi barang mewah. Sementara pemerintah yang berkonflik tanpa tak peduli dengan rakyatnya sendiri. Petani kehilangan lahan mereka, pasar tradisional hancur, dan distribusi logistik nyaris tidak berjalan. Ekonomi yang sempat bertahan menjadi lumpuh, membuat pengangguran meningkat drastis dan ketimpangan sosial semakin mendalam. Dampak ini terasa hingga ke keluarga kecil yang tadinya hidup pas-pasan, kini terjerat kemiskinan akut. Tak hanya itu, sektor industri juga terguncang. Perusahaan lokal dan investor asing enggan menanam modal di tengah kekacauan. Infrastruktur dasar seperti listrik, transportasi, dan komunikasi ikut terhenti. Singkatnya, seluruh fondasi ekonomi negara runtuh perlahan, dan rakyatnya menjadi korban paling nyata dari kebijakan yang gagal. Dunia internasional berusaha membantu, tapi bantuan sering tertunda atau tidak mencukupi. Ketergantungan Sudan pada impor semakin besar, sementara devisa negara menipis karena konflik. Ini adalah contoh nyata bagaimana perang internal dapat menghancurkan kesejahteraan ekonomi dan memperpanjang penderitaan rakyat sipil. Krisis ekonomi di Sudan bukan sekedar soal angka di laporan keuangan. Ini tentang kenyataan pahit yang harus dihadapi umat manusia sehari-hari. Anak-anak yang kelaparan, orang tua yang putus asa, dan masa depan tampak semakin gelap. Konflik ini menjadi pelajaran keras bahwa perang selalu menghancurkan lebih dari sekedar bangunan. Sekolah seharusnya menjadi tempat anak-anak tumbuh dan belajar. Tapi di Sudan, gedung-gedung pendidikan banyak yang hancur atau dijadikan tempat perlindungan sementara. Ribuan anak terpaksa meninggalkan bangku sekolah, dan generasi baru tumbuh tanpa akses ke ilmu yang bisa mengubah hidup mereka. Buruh pun menghadapi risiko besar. Banyak yang meninggalkan pekerjaan karena ancaman keselamatan. Pendidikan menjadi korban pertama dari konflik berskala besar, karena peran tak kenal ampun terhadap masa depan generasi muda. Selain hilangnya akses pendidikan formal, trauma psikologis anak-anak juga meningkat. Anak-anak yang menyaksikan kekerasan langsung sering menderita gangguan mental, membuat mereka sulit berkonsentrasi, sulit bermimpi, dan bahkan sulit percaya pada masa depan. Dampaknya lebih luas dari sekedar kemampuan akademik. Kehilangan pendidikan membuat peluang kerja di masa depan semakin sempit, memperkuat lingkaran kemiskinan yang menjerat keluarga mereka. Konflik ini bukan sekedar menghancurkan bangunan, tapi juga merampas kesempatan hidup anak-anak Sudan. Jadi, ingatlah bahwa banyak dari mereka kehilangan hak fundamental mereka untuk belajar. Pendidikan yang seharusnya menjadi jembatan masa depan kini hanya menjadi mimpi yang sulit digapai. Rumah sakit yang seharusnya melindungi nyawa, kini sering hancur atau kekurangan obat. Dokter dan perawat menghadapi risiko besar setiap hari, sementara pasien tetap datang menuntut pertolongan. Tidak ada prioritas, semua menderita bersama, dari bayi hingga lansia. Penyakit yang mudah disembuhkan sebelumnya kini menjadi ancaman yang mematikan. Malaria, diare, dan infeksi lainnya mewabah karena air kotor dan sanitasi yang minim. Konflik tidak hanya membunuh lewat peluru, tapi juga melalui kelaparan dan penyakit yang seharusnya bisa dicegah. Ibu hamil dan bayi menjadi kelompok paling rentan. Tingkat kematian ibu dan bayi meningkat drastis karena akses medis yang kurang. Setiap kematian bukan hanya statistik, itu adalah tragedi yang menghancurkan keluarga dan komunitas secara emosional. Dampak jangka panjang juga mengerikan. Anak-anak yang menderita malnutrisi parah sering mengalami gangguan pertumbuhan fisik dan kognitif. Ini berarti generasi berikutnya menghadapi tantangan hidup yang lebih berat, membuat Sudan kesulitan pulih bahkan setelah konflik berakhir. Kesehatan masyarakat adalah cermin kemanusiaan. Saat sistem kesehatan runtuh, semua lapisan masyarakat menjadi korban, termasuk mereka yang tidak ikut berperang. Konflik ini menunjukkan bahwa perang bukan hanya tentang senjata, tapi tentang menghancurkan hak asasi manusia. Konflik Sudan adalah contoh klasik bagaimana perebutan kekuasaan menghancurkan negara. Pemerintah terpecah, milisi bersenjata tumbuh, dan masyarakat sipil terjebak di antara pertempuran yang tak ada habisnya.
Stabilitas politik hanyalah ilusi di tengah kekacauan ini. Diplomasi internasional sering lambat atau tumpul, meskipun ada upaya negosiasi. Kepentingan politik global kadang lebih mengutamakan strategi geopolitik daripada menyelamatkan rakyat Sudan. Akibatnya, konflik terus berlanjut dan korban sipil tetap meningkat setiap harinya. Kekacauan politik juga membuka peluang bagi kelompok bersenjata baru. Persaingan antar faksi membuka konflik internal semakin kompleks, sementara warga sipil semakin sulit menghindari kekerasan. Bahkan kota-kota besar yang dulu relatif aman, kini menjadi medan pertempuran. Dunia mungkin menganggap konflik ini masalah lokal, tapi kenyataannya, efeknya terasa luas. Ketidakstabilan politik Sudan mempengaruhi keamanan regional, bahkan ekonomi global. Ini adalah bukti bahwa kekacauan politik di suatu negara bisa menjadi ancaman bagi keseluruh kawasan. Jadi, ketika kita melihat peta dunia, Sudan tampak kecil, tapi kekacauan politik di sana adalah perjalanan besar tentang bagaimana kepentingan kekuasaan bisa menghancurkan kehidupan jutaan umat manusia, bahkan menimbulkan dampak global. Konflik bersenjata tidak hanya merusak umat manusia, tapi juga alam. Hutan dibakar, tanah pertanian tercemar, dan hewan-hewan kehilangan habitatnya. Kerusakan lingkungan ini memperburuk krisis pangan dan menambah penderitaan masyarakat yang sudah kesulitan bertahan hidup. Air bersih menjadi komoditas langka. Sungai dan waduk tercemar, memicu penyakit dan kelangkaan minuman sehat. Tanpa air bersih, setiap upaya bertahan hidup menjadi lebih sulit, dan kesehatan masyarakat semakin terancam. Sumber daya alam yang seharusnya menjadi berkah, kini menjadi penyebab konflik lebih lanjut. Pertarungan atas minyak, mineral, dan lahan subur memperpanjang perang, menjadikan alam Sudan sendiri sebagai korban sekaligus bahan bakar kekerasan. Dampak jangka panjang juga menghancurkan masa depan generasi berikutnya. Tanah yang rusak sulit dipulihkan, dan kekurangan sumber daya menghambat pembangunan ekonomi pasca konflik. Alam yang harusnya subur kini menjadi medan pertempuran sekaligus penderitaan baru. Konflik ini menunjukkan bahwa perang bukan hanya perang manusia melawan manusia, tapi juga manusia melawan alam sendiri. Kerusakan lingkungan di Sudan adalah warisan pahit yang harus ditanggung anak dan cucu mereka, bahkan setelah senjata berhenti menembak. Konflik memecah masyarakat Sudan menjadi faksi-faksi yang saling curiga. Persaudaraan dan solidaritas sosial hancur, digantikan ketakutan dan dendam yang mendalam. Setiap tetangga bisa menjadi musuh, dan komunitas yang dulu erat kini tercerai-berai. Trauma kolektif menjadi hal yang nyata. Setiap warga hidup dalam ketidakpastian, takut kehilangan keluarga, rumah, dan identitas. Anak-anak dan remaja tumbuh dengan pengalaman kekerasan yang membentuk pandangan mereka tentang dunia secara permanen. Budaya dan tradisi juga tergerus. Festival, perayaan, dan kehidupan sosial yang dulu menjadi perekat komunitas kini lenyap. Identitas budaya Sudan terancam punah, digantikan rasa takut, kecurigaan, dan kehancuran sosial yang merata. Kehilangan jaringan sosial membuat pemulihan pasca konflik semakin sulit. Saat masyarakat tercerai-berai, proses rekonsiliasi dan pembangunan kembali hampir mustahil. Trauma sosial menjadi bekas luka yang sulit disembuhkan, bahkan bertahun-tahun setelah senjata berhenti. Jadi, dampak sosial konflik Sudan tidak hanya bisa diukur hanya dengan jumlah korban atau rumah yang hancur. Ini adalah luka kolektif yang merusak tatanan masyarakat, menghancurkan solidaritas, dan meninggalkan generasi yang terperangkap dalam ketakutan dan trauma yang mendalam. Setelah menyelami 8 konflik Sudan, kita tidak bisa berpura-pura bahwa ini hanya masalah jauh di sana. Kehidupan manusia yang hancur, trauma, kemiskinan, dan kerusakan alam adalah panggilan bagi kita untuk peduli dan bertindak. Konten ini bukan sekedar laporan berita, ini adalah refleksi mendalam tentang bagaimana perang merusak segalanya. Manusia, ekonomi, budaya, dan bahkan alam. Dan yang lebih menakutkan, efeknya bisa terasa jauh di luar Sudan, di dunia yang kita pikir aman. Namun, ada perjalanan penting yang bisa kita ambil. Konflik ini mengajarkan tentang pentingnya diplomasi, empati, dan solidaritas global. Bahwa ketika satu negara hancur, dunia pun bisa kehilangan keseimbangan. Dan setiap individu memiliki peran untuk memahami dan membantu. Jadi, jangan anggap ini hanya cerita sedih. Ini adalah panggilan untuk membuka mata, menantang kepasifan, dan berbagi pengetahuan. Setiap tindakan kecil, dari menyebarkan informasi hingga mendukung bantuan kemanusiaan, bisa berarti bagi jutaan orang yang terjebak konflik ini. Akhirnya,
Mari kita tutup dengan kesadaran bahwa perang menghancurkan lebih dari yang terlihat. Tapi dengan kesadaran dan aksi kolektif, mungkin masih ada harapan bagi Sudan untuk bangkit kembali. Dan mungkin kita semua bisa menjadi bagian dari perubahan itu. Dari rebahan, kita bisa mengerti lebih banyak tentang dampak konflik di Sudan. Dan pastinya jangan lupa like, share, dan subscribe biar makin banyak kaum rebahan yang melek sejarah. Sampai ketemu di video selanjutnya.